Meski Polri telah mengklaim perang terhadap judol, masih banyak situs judi online yang terus bermunculan dan meresahkan masyarakat. Lantas, siapa pelapor yang dirugikan dari mengakali sistem dalam praktik judol ini? Lalu bagaimana seharusnya pemberantasan judol di tanah air? Selengkapnya dalam Garis Batas. Kalau mau nangkep si pelaku judi online, kenapa nangkep 5 orang ini? Agak konyol sih sebenarnya. Yang salah tuh sebenarnya bukan yang pemainnya. Kenapa yang ditangkap pemainnya? Seharusnya yang diusut ya bandarnya. Dari kita tidak ada titipan bandar nek saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kena saya, dan belum ada yang lobby saya. Penangkapan 5 orang tersangka dalam kasus judi online karena mereka diduga mengakali sistem situs judol alias merugikan bandar ramai di media sosial. Banyak warganet curiga polisi menangkap pemain judol karena pesanan bandar judi yang dirugikan komplotan ini. Fakta yang diungkap polisi, kelima tersangka berinisial RDS berperan sebagai pemodal sekaligus otak dari komplotan ini, sementara NF, EN, DA, dan PA sebagai pemain. Setiap hari mereka membuat puluhan akun baru, mengeruk bonus promosi demi peluang menang lebih besar, hingga 50 juta rupiah per bulan. Polda DIY tegas membantah pengungkapan kasus ini murni laporan masyarakat. Siapakah masyarakat yang dimaksud? Yang jelas saya anggap beliau adalah masyarakat, mau menyampaikan koreksi itu menurut saya boleh-boleh aja. Yang jelas, tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar nek saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kena saya, dan belum ada yang lobby saya. Apakah kelima tersangka ini bisa menjadi pintu masuk membongkar bandar dan situs judi online yang ada? Kalau mau nangkep si pelaku judi online, kenapa nangkep 5 orang ini? Ada 5 juta lebih pemain judi online di Indonesia. Sebenarnya jangan ditangkap, dia suruh nge-training semua para pemain judi online gitu supaya main gayanya dia. Bandar judi dan akhirnya kan apa? Ya? Akhirnya kan semua bandar sama agen rugi tuh. Ya. Ketika semua agen sama bandar rugi, orang pasti akan mikir, udahlah nggak usah nyari duit di Indonesia. Karena disitulah mereka tahu celahnya, begitu ya Mas ya? Karena cara-cara formal ternyata nggak bisa dilakukan. Ini bak kebocoran kapal bagi bandar. Bagi hukum, ini pelanggaran yang harus dibayar mahal. Masyarakat menantikan judol diberantas tuntas. Banyak masyarakat bertanya, kenapa hanya pihak yang merugikan bandar yang ditangkap, kenapa tidak bandar judi online-nya yang ditangkap pihak kepolisian. Lantas bagaimana nantinya kata masyarakat terkait kasus ini, kita tanyakan. Menurut saya pemberantasannya itu masih kurang puas ya saya. Bagi diri saya sendiri, saya masih belum puas karena memang aksesnya itu sebetulnya masih bisa dijangkau oleh masyarakat umum juga sih, lebih walaupun sudah diberantas tetap masih gampang diakses menurut saya. Agak konyol sih sebenarnya karena kan yang salah tuh sebenarnya bukan yang pemainnya. Kenapa yang ditangkap pemainnya? Seharusnya yang diusut ya bandarnya. Kenapa yang merugikannya yang ditangkap? Mungkin bisa dibilang benar dan enggak, karena kita bisa lihat ya dua-duanya salah, pelaku dan bandar juga salah sama dua-duanya. Cuman sikap yang diambil mungkin kurang tegas, karena yang diambil hanya pemainnya aja. Walaupun emang bandar dirugikan, cuman inti masalah dari judolan adalah bandarnya. Ya karena dengan adanya bandar ya pemain juga tetap bakal ada. Kompolnas menilai klaim para pelaku ditangkap karena mengelabui bandar sebagai narasi yang tidak masuk akal. Kompolnas akan segera meminta klarifikasi.
pemilik atau bandar di dalam situs judi online ini kan tetap harus ditindak, karena melalui 5 orang yang telah ditetapkan tersangka ini sesungguhnya ada praktek bermain judi online, ada pemainnya dengan modus katakanlah mengakali sistem untuk bisa terus menang. Nah, tentu bagaimana dengan situs dan bandarnya, tentu kita tetap memandang bahwa itu harus ditindak. Hanya prosesnya tentu sebagaimana biasa, sekali lagi ada permintaan pemblokiran situs. Nah, apakah ini juga sudah dilakukan? Ini bagian dari hal-hal yang sangat penting kami mintakan klarifikasi ke Polda DIY. PPATK telah memblokir jutaan rekening pemain judol. Komdigi telah memblokir ribuan situs. Mengapa tak kunjung tuntas? Kan selalu berlindung bahwa ini kan ada di luar negeri, ini kan ada di mana-mana kita nggak tahu. Kita ini bisa tahu dengan sangat gampang sekali server yang digunakan itu alamat IP address-nya berapa. Blokir aja. Kalau misalkan alamat servernya itu ternyata digunakan juga oleh pengguna-pengguna normal, ya nggak apa-apa, blokir aja. Kenapa nanti si pemilik layanan itu pasti akan komplain, jangan diblokir dong. Kita tinggal bilang, ya udah kalau nggak mau diblokir, jangan terima dong pemain judi online di server Anda. Karena mereka bisa menggunakan Cloudflare. Cloudflare itu salah satu sistem yang digunakan untuk melindungi IP address. Itu bisa diblokir, gampang sekali. Pemerintah tegas perang melawan judol. Kita ingin hukum yang tak hanya berani menangkap pemain kecil, sementara para bandar tetap berpesta di balik layar. Akankah hukum cukup berani menyelam ke dalam, memburu otak di balik layar?